untuk mendorong apa yang Tuhan taruh di tanah kita. Nah ini contohnya nih, Meranti bisa leading untuk ekspor sagu, sementara kita baru mulai bergerak. Nah itu contoh saja. Nah ini data ekspor sagu nih dari Meranti. Dia masuk mana? Cina, Malaysia, Taiwan, Filipina, Singapura. Nah, nanti kalau sagu kita sudah lindungi semua, ya sudah, Bapak Ibu masuk aja. IP masuk, ada UMKM yang digerakkan. Nah, kenapa orang Papua mulai sadar? Ini sadar ketika pertama saya lindungi lagu Tanah Papua ini, yang penciptanya dibayar oleh Provinsi Papua Barat 500 juta. Nah, itu ceritanya panjang. Jadi cara kita menolong sesama kita, ya kita harus kerja dengan tulus, dengan penuh cinta kasih, supaya orang lain juga bisa menikmati dampak dari perubahan dan pembangunan. Nah ini Kakak Robi Sawaki juga saya bantu Pemda Yapen bayar lagu Acis, nah, dan beberapa hal-hal. Itu sudah yang bisa saya sampaikan. Itu kata penutup saya. Mari kita kerja untuk meninggalkan legasi, kalaupun legasi itu kita tidak menikmati, tapi orang tahu dari mana awal dan ide kita berpikir untuk menolong orang Papua. Perubahan Papua itu kita harus menjadi pemimpin perubahan dan selalu berinovasi. Tidak ada inovasi yang diciptakan hari ini dan cepat diterima oleh orang. Tidak ada, nonsen. Inovasi itu butuh didukung oleh semua jajaran. Inovasi harus disosialisasikan. Inovasi harus dikerjakan secara terus-menerus dan dikawal. Inovasi hari ini mungkin orang lain menganggap biasa. Nanti satu ketika orang menikmati baru tahu bahwa ada inovasi yang lahir dari pikiran kita. Dan inovasi itu selalu lahir dari masalah untuk memberi jawaban. Banyak masalah di Papua, banyak tantangan di Papua, jangan berhenti berinovasi. Tidak perlu Anda dalam kapasitas dan jabatan apapun hari ini, tapi kerjakanlah apa yang bisa Anda kerjakan dari sebuah talenta dan karunia yang Tuhan tahu untuk dirimu, untuk bangun Papua menjadi baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk IMI, tepuk tangan untuk IMI. Oke, saya tutup dengan dua pantun, dan tolong tidak dijawab paten, tapi dijawab dengan lengket, karena itu salam sagu. Oke? Pergi ke hutan menokok sagu, lengket. Sagu diolah jadi pakan bergizi, lengket. Pengusaha muda Papua maju, berkarya nyata untuk negeri. Oke, yang terakhir, burung cendrawasih terbang ke rawa, lengket. Hinggap sejenak di depan Semarang, lengket. HIPMI Papua jadi penggerak usaha menuju Indonesia emas penuh makna. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator yang terhormat. Terima kasih untuk Bapak Tony Soyer, Bapak saya Besi. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk narasumber kita yang pertama. Materi yang sangat luar biasa untuk kita semua di sore hari ini, dan tanpa menunggu lama lagi, langsung saja saya akan persilakan kepada pemateri kita kedua, mewakili dari Bank Indonesia, kepada Bapak Cahyo Satria Pratama. Disilakan. Juga ya. Siap. Oke. Selamat siang Bapak. Kebetulan sebenarnya saya masih lumayan baru di sini, baru sekitar 3-4 bulanan. Sebelumnya saya di Jakarta, kami mengawasi perbankan kalau dulu di Jakarta. Tapi sekarang saya ada di tim pengembangan UMKM. Sambil nunggu slide-nya ditampilkan, karena saya ingin mengucapkan terima kasih kepada HIPMI dan Bapak Ibu semua yang telah hadir. Nanti semoga materi yang disampaikan ini bisa bermanfaat dan buat Bapak Ibu semua. Di sini ada yang tahu nggak bedanya apa? Tapi jangan, nanti semoga dengan pemaparan saya di sini nanti bisa tahu nih bedanya. Karena selama ini saya di sini kayaknya BI itu masih dianggap sebagai bank umum biasa yang istilahnya bisa memberikan kredit kepada masyarakat. Padahal BI ini beda. BI itu sebenarnya semacam ibunya dari perbankan. Kita lebih mirip ke pemerintah sebenarnya. Kita membuat peraturan, kita mengawasi perbankan supaya bank ini itu sehat gitu. Ya, di sini. Oke, langsung next aja. Ya, di sini kurang lebih nanti saya akan memaparkan outlook ekonominya terlebih dahulu, terus nanti kita peran di Bank Indonesia ini apa sih untuk membantu pertumbuhan ekonomi supaya bisa mencapai 8%. Next. Ini singkat aja dari outlook ekonomi nasional.
Jadi secara indikator kita tuh memang sebenarnya cukup terjaga, dari PMI-nya itu masih ekspansif. Tapi memang di tengah gejolak di dunia internasional, ada perang, ada di Amerika masih ada Trump juga, itu memang menciptakan berbagai tantangan di kita semua ini. Nah, harapannya nanti ke depan pemerintah dan Bank Indonesia itu terus bisa bersinergi nih untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Terutama dari kurs itu kita juga terus melakukan intervensi di pasar falas dan lain-lain. Tentunya ke depan kami harapkan kita bisa terus bersinergi nih dengan pemerintah, dengan pengusaha supaya perekonomian itu bisa mencapai 8% itu. Nah, selanjutnya secara regional di Papua sendiri secara pertumbuhan ekonomi itu pertumbuhannya kebetulan ada di bawah PDB 3%-an, sementara pertumbuhan ekonomi nasional 5%. Ini juga menciptakan suatu tantangan bagi kita gimana caranya supaya tinggi. Nah, di berbagai wilayah atau provinsi itu juga terdapat ada beberapa sektor ekonomi yang terlalu mendominasi. Misalnya di Papua Tengah itu ada pertambangan, dan itu ketika satu sektor tersebut bermasalah itu bisa menciptakan suatu risiko yang cukup tinggi. Nah, ke depan di Bank Indonesia ini kita membeda-beda nih dengan bank. Kalau misalnya perbankan itu fokusnya ke bisnis, kita menghimpun dana dari masyarakat. Kalau BI ini fokusnya ada satu, di nilai tukar rupiah, di stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran. Nah, kalau di moneter itu inflasi itu semacam kenaikan harga secara kenaikan harga barang pangan lah kurang lebih. Nah, itu kita harapkan bisa terus terjaga. Itu Bank Indonesia. Selain itu juga dari kursnya kita harap bisa terjaga. Kemudian kalau sistem pembayaran mungkin Bapak tahu ada BI Fast, ada RTGS, ada SKN, kita transfer ke antar bank, itu kita terus menjaga supaya itu bisa tetap tersedia dan masyarakat tetap bisa bertransaksi. Dan yang terakhir ada namanya stabilitas sistem keuangan. Kita melihat bagaimana kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, dan sistem pembayaran. Tujuannya apa? Dari tiga itu harapannya bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Next. Nah, khusus untuk yang pertumbuhan ekonomi, Bank Indonesia sebenarnya memiliki suatu kebijakan-kebijakan yang istilahnya pro-growth, atau istilahnya kita mendukung program-program pemerintah antara lain melalui yang namanya kebijakan makroprudensial. Di sini digunakan makroprudensial, kita fokus untuk bagaimana perbankan itu bisa menyalurkan kredit secara optimal, lalu sistem ketahanan sistem keuangannya itu terjaga, serta keuangan inklusif dan hijau itu bisa terus tumbuh, Bapak Ibu. Jadi di level nasional kita harap perbankan itu bisa menyalurkan kredit secara optimal. Next. Nah, ini mungkin grafik ini yang salah satu paling bisa menggambarkan kebijakan makroprudensial itu seperti apa sih. Jadi kalau di gambar yang sebelah sini nih, kita lihat pertumbuhan ekonomi itu bisa cukup tinggi nih. Tapi ketika ada risiko atau ada suatu kondisi tertentu, turunnya bisa sangat tajam. Nah, fungsi dari kebijakan makroprudensial itu supaya pertumbuhan ekonominya itu tidak terlalu tinggi naiknya, sehingga nanti kalau misalnya turun itu bisa lebih stabil atau tidak terlalu tajam. Begitu pula kalau misalnya ekonomi sedang mengalami perlambatan gitu. Ini kelihatan Pak, misalnya tanpa kebijakan makroprudensial dia turunnya bisa sangat dalam. Tapi kalau dengan ada kebijakan makroprudensial itu harapannya turunnya itu tidak terlalu dalam. Nah, fungsi Bank Indonesia itu di situ. Kita mencegah supaya ekonomi itu overheat, tapi jangan terlalu jatuh terlalu dalam. Kebijakannya itu kan ada banyak nih. Nanti kita coba bedah beberapa kebijakan Bank Indonesia yang bisa berguna untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Next. Selanjutnya. Nah, ini beberapa inisiasi dari kita. Ada yang namanya PINISI atau Percepatan Intermediasi Indonesia. Ini baru diluncurkan bulan lalu, di mana kita harapannya bisa bersinergi dengan Kementerian Keuangan, dengan OJK, dengan lembaga-lembaga lain supaya penyaluran kredit kita yang kemudian nanti untuk pengusaha itu bisa mendapatkan pembiayaan dengan lebih mudah. Gitu. Next. Nah, selanjutnya ini contoh-contoh kebijakan makroprudensial. Yang paling kita fokuskan ini ada namanya kebijakan insentif likuiditas makroprudensial. Jadi kalau misalnya Bapak, Ibu itu menyetorkan atau menyimpan dana di perbankan, itu sebagian itu harus disimpan ke Bank Indonesia untuk jaga-jaga. Itu sebesar 9%. Nah, namun apabila perbankan itu menyalurkan kredit misalnya sektor-sektor yang sudah kita tunjuk, misal pertanian,
ada pertanian, ada UMKM, ada ekonomi kreatif, itu bank-bank bisa mendapatkan insentif itu. Jadi nggak harus ngasih ke BI 3%, tapi mungkin bisa cuma 3% atau 4% gitu. Jadi memang insentifnya di situ supaya perbankan itu mau menyalurkan kredit-kredit sesuai dengan sektor ekonomi yang prioritas antara kita tunjuk dari BI maupun pemerintah. Kemudian ada juga namanya rasio pembiayaan inklusif makroprudensial atau RPIM. Ini kurang lebih bagaimana kita mendorong bank itu supaya mau menyalurkan kredit ke UMKM. Jadi sekarang tuh kadang UMKM itu bagi beberapa bank dianggap berisiko lah, pencatatannya kurang oke gitu, kurang bankable. Nah, di sini Bank Indonesia tuh mendorong perbankan bagaimana bisa terus meningkat porsi pembiayaan terhadap UMKM-nya. Kalau misalnya tercapai gimana? Ada disinsentifnya, banknya harus menyetor sejumlah uang ke BI itu. Jadi bagaimana kita bisa mendorong UMKM ini melalui RPIM. Kalau misalnya banknya nggak mau menyalurkan kredit pun bisa dorong juga membeli surat berharga yang untuk penyaluran ke UMKM. Jadi ada bank yang spesialisasi kredit ke UMKM itu bisa menerbitkan surat berharga tersebut. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya banknya nggak punya kemampuan untuk mendukung UMKM, bisa juga kok beli surat berharga dari bank lain yang ditujukan untuk UMKM. Dan ada juga namanya rasio intermediasi makroprudensial. Ini kurang lebih intinya bagaimana suatu bank itu didorong agar bisa tetap menyalurkan kredit. Jadi berapa ada berita-berita menyebutkan banknya itu males, mending beli surat berharga aja, lebih secara returnnya oke, tapi risikonya juga minimum. Nah, kalau dengan RIM ini atau rasio intermediasi makroprudensial, bank itu kita jaga supaya secara kredit tetap seimbang di antara 84-94% lah terhadap simpanannya gitu. Jadi bank itu nggak boleh nahan uang nasabah terus beli aset lain bisa surat berharga, tapi tetap harus bisa dapat kredit supaya di ekonomi di sektor real itu tetap terjaga pertumbuhannya. Jadi ada kebijakan lain juga kayak LTV, kalau misalnya Bapak Ibu pernah dengar ada BP 0%, nah itu di Bank Indonesia sejak COVID itu juga membuat kebijakan bagi kriteria tertentu itu masyarakat bisa membeli rumah atau kendaraan dengan BP 0%, tapi ada kriteria tertentunya. Selanjutnya, nah ini kan tadi saya sudah membicarakan secara level nasional, terutama yang hubungannya sama perbankan, di mana BI bisa mendorong perekonomian. Nah, sekarang ini yang fokus di daerah atau di BI Papua. Nah, sebagaimana saya di BI Papua ini di tim UMKM, itu ada 3 strategi nih untuk mengembangkan UMKM. Pertama dari korporatisasi, jadi gimana kita bisa membuat UMKM itu level up. Kemudian dari segi kapasitas kita mengembangkan baik kapasitas produksinya atau SDM-nya melalui kemudian cerdas atau capacity building. Dan yang terakhir ada pembiayaan, di mana kita bisa menghubungkan antara pengusaha itu dengan perbankan. Selanjutnya, nah di sini ini contoh dari program yang kita lakukan. Kita tuh fokus di Bank Indonesia ini fokus kepada 2 objek. Yang pertama kelompok tani yang bagian atas, lalu ada yang untuk UMKM. Kalau yang untuk petani itu sendiri kita fokusnya di hulu dan hilir. Misal di hulu kita gimana memberikan sarpras kepada petani supaya produksinya bisa meningkat. Sementara kalau di hilir kita lihat bagaimana produk setelah panen itu bisa memiliki nilai tambah. Misalnya kalau dari cabai itu kita olah lebih lanjut dari saus cabai lah atau semacamnya. Nah di situ kita bisa memberikan pembinaan, bantuan sarpras dengan berkoordinasi dengan dinas terkait. Kemudian kalau dari UMKM itu kita ada beberapa program sebenarnya. Yang pertama dari onboarding, ini kebetulan onboarding sudah dilakukan. Kita ada kelas bagaimana UMKM itu bisa berdigital. Kita dengan pelatihan, praktek langsung dari expert-expert yang ada. Kemudian kita juga melakukan pembinaan, misal bagaimana UMKM itu bisa go ekspor atau kelompok-kelompok subsisten itu bisa kita lakukan juga di BI Papua ini. Selanjutnya, nah di sini peta dari UMKM kita ini memiliki 17 UMKM binaan dan 45 UMKM mitra. Sementara untuk petani ada 34 dan bentuk pendampingan itu tadi sudah saya sebutkan cukup beragam. Selanjutnya, nah ini berdasarkan hasil verifikasi kami, kalau kita berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, apa saja sih yang kita menjadi tantangan di Papua ini? Yang pertama jarak, jadi jarak secara geografis ini cukup jauh dengan pusat pertumbuhan ekonomi lainnya di sini. Lalu ada IPM dari Papua yang masih perlu ditingkatkan, ada kondisi keamanan, ketergantungan terhadap sektor tersebut
tertentu, misalnya di Papua ada yang terjadi pertambangan, di sini contoh konstruksi gitu, dan terus potensi dari hilirisasi itu juga masih perlu digali. Jadi di sini berdasarkan pengalaman 4 bulan saya lihat masih sebenarnya ada produk-produk yang masih bisa dikembangkan. Jadi tidak hanya dari hulu saja, tapi hilirnya ini sebenarnya potensi masih banyak. Nah di sini Bank Indonesia memberikan bantuan-bantuan kepada UMKM, kepada petani, gimana bisa mengolah produknya itu lebih lanjut dan memiliki nilai tambah. Dan yang terakhir secara ekonomi ini adanya ini ya, masyarakat Papua juga yang ada hak wilayah itu juga menjadi concern di beberapa orang. Kemudian dari segi inflasi, ini banyaknya pangan yang diimpor dari luar Papua itu juga menjadi suatu tantangan karena secara biaya transportasi juga cukup mahal. Kemudian dari segi cuaca ini beberapa kali dari segi cuaca ini berdasarkan informasi dari beberapa petani itu hujan yang cukup deras sehingga ledakan itu beberapa kali terjadi di Papua ini. Kemudian juga ada biaya-biaya transportasi lainnya itu juga menjadi permasalahan di Papua ini. Kemudian next. Nah ini untuk upaya pengembangan ekonomi yang sudah dilakukan Bank Indonesia. Pertama kita ada yang namanya Papua Investment and Economic Forum. Jadi kita mengumpulkan dari pemerintah-pemerintah di 4 provinsi untuk berkumpul dan berkonsultasi dengan akademisi kira-kira langkah-langkah apa saja bisa dilakukan untuk mengembangkan ekonomi di Papua. Kemudian ada riset-riset, terus ada pelatihan, terus ada promosi perdagangan. Nah kita juga untuk kopi itu kita bisa mempromosikan beberapa produk kopi kita ke luar negeri, bisa Amsterdam ada, ini barusan ada ke Bangkok dan juga ke Copenhagen beberapa tahun sebelumnya ini. Jadi memang untuk komunitas-komunitas yang memang unggulan dari Papua, kita juga bekerjasama dengan berbagai pihak untuk melakukan promosi perdagangan. Nah ini untuk menjaga inflasi juga, kita ada beberapa kali melakukan gerakan pangan murah bekerjasama dengan Dinas Horti, Dinas Pertanian, supaya memang nanti yang barang-barang pangan yang dijual di kios tersebut itu bisa istilahnya lebih terjangkau karena menggunakan harga dari petani. Ini kita rutin melakukan pasar murah, terus fasilitasi distribusi pangan itu juga kita lakukan. Jadi kita membiayai ongkos, misal di suatu daerah harga pangan yang mahal, kita bisa biayai biaya transportasi tersebut. Dan bantuan Salpras ini kita juga cukup banyak, cultivator, terus beberapa alat-alat yang modern seperti sensor tanah, sensor cuaca, ini kita juga berikan ke petani-petani di Papua. Selanjutnya. Dan ini beberapa rekomendasi dari tim asesmen kami untuk masing-masing provinsi. Misal di Provinsi Papua, kami harap bisa secara infrastruktur bisa ditingkatkan lagi, bisa pembuatan RMU, pabrik sagu, dan pengawetan ikan. Dari segi logistik juga bisa diharapkan ditingkatkan, dan tentunya diversifikasi tenaga kerja. Selanjutnya di Papua Selatan ini perlu ada hilirisasi pangan dan perikanan, pemerataan infrastruktur juga perlu ditingkatkan, serta modernisasi kawasan sentra pangan. Di Papua Tengah hilirisasi pangan itu menjadi topik juga. Di sini kemitraan dengan ekosistem PT Freeport itu juga perlu ditingkatkan lagi, serta insentif diversifikasi industri. Jadi untuk industri bisa lebih beragam di Papua Tengah. Dan untuk Papua Pegunungan ini harapannya ada konstruksi padat karya, pengembangan ekosistem kopi terpadu karena Papua Pegunungan ini luar biasa potensi kopinya, serta integrasi agrologistik horti. Jadi secara logistik bisa perlu ditingkatkan lagi karena memang infrastruktur ini memang menjadi masalah utama di provinsi Papua di sini. Oke, next. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Izin berkenan saya berikan waktu kepada Kakanda Imelda Wangga, merupakan senior HIPMI Papua dan juga pengusaha Papua. Kita berikan tepuk tangan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat sore semuanya, teman-teman. Jangan lemas-lemas. Pengusaha tidak boleh lemas-lemas seperti ini. Yang saya hormati Bapak
Cahyo, Bapak Ayar Baba, moderator kita yang baik. Perkenalkan, nama saya Imelda Vivanda Wanggai, SIP. Di sini SIP-nya bukan sarjana ilmu politik, tapi sarjana ilmu perbungaan, Pak. Tidak. Sarjana ilmu politik hanya karena ini saya duduk saja ya. Hanya karena saya usaha di bidang bunga, floris. Jadi saya florista. Saya berkecimpung di HIPMI ini sudah dari 2004, Bapak. 2004 yang dimana ketumnya itu Kanda Andi Rukman yang sekarang sudah menjadi ketua DPP Gapensi, sudah go nasional. Saya mengapresiasi teman-teman dari BPD HIPMI Papua yang sekarang sudah mau mengundang saya. Mungkin kali ini bukan yang berat-berat, tapi lebih ke sharing session. Saya sharing bagaimana berorganisasi HIPMI, bagaimana kita menghadapi tantangan yang sekarang yang katanya suruh efisiensi dan segala macam. Bagaimana kita bisa membuka relasi ke pemerintah, ke perbankan maupun ke teman-teman yang lain. Di sini yang pengurus HIPMI-nya mana nih? Lain-lain mana nih? Sebenarnya kita harus kumpul semua di sini. Kita kumpul, kita dengar apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Ayar Baba dari pihak BI, karena itu sangat penting. Sangat-sangat penting untuk kita pengusaha yang mau memulai semuanya. Saya yakin kita bukan pengusaha besar, yang besar-besar sekali. Di sini kebanyakan semua masih mau merintis, gitu. Jadi saya berharap teman-teman pengurus HIPMI yang sekarang ini bisa saling berkoordinasi baik, sama-sama mendengarkan apa semua yang disampaikan oleh bapak-bapak yang ada di depan ini. Beberapa hari lalu saya diminta sama ketum HIPMI, Bapak Supriyadi Laling, untuk memberikan sedikit sharing-sharing lah tentang HIPMI. Kemudian saya tanya tentang apa, terus beliau bilang ya tentang pengusaha perempuan, tentang bagaimana itu HIPMI. Jadi saya ambil ini perempuan tangguh, pengusaha maju, sinergi lintas generasi HIPMI Papua dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Tidak usah panjang-panjang, intinya pokok materinya saya tentang peran strategis pengusaha perempuan, kemudian peran senior HIPMI dalam ekosistem usaha, sinergitas lintas generasi dalam HIPMI, strategi mendorong pertumbuhan usaha dan daerah, dan sambil jalan kita akan berbicara bagaimana berorganisasi HIPMI. Peran strategis perempuan, pengusaha perempuan memiliki peran strategis sebagai penggerak ekonomi keluarga, aktor utama UMKM, agen perubahan sosial di komunitas. Jumlah UMKM di Indonesia mencapai 30,19 juta. Provinsi Papua memiliki UMKM sebanyak 64.761. Ini kita ambil dari sumber sistem informasi data tunggal Kementerian UMKM RI 2025. Kenapa perempuan dibilang penggerak ekonomi dalam komunitas? Kita banyak lihat perempuan-perempuan berkumpul, misalnya arisan, misalnya ada organisasi-organisasi pengusaha perempuan. Di situ mereka kumpul untuk membantu bagaimana menggerakkan ekonomi dalam keluarga dari yang kecil-kecil saja. Misalnya menjual kue, menjual kerajinan, menjual baju-baju, itu bisa dikategorikan sebagai usaha menengah kecil. Perempuan merupakan pilar penting dalam ekonomi nasional. Sebanyak 64,5%
pelaku UMKM di Indonesia adalah perempuan atau setara dengan 37 juta orang. Data Kadin Indonesia, kontribusi perempuan dalam sektor UMKM turun menyumbang hingga 61% terhadap produk domestik bruto nasional. Perempuan di Papua memiliki peran sangat penting dalam pembangunan ekonomi. Mereka bukan sekedar pelengkap. Ingat, kita perempuan bukan sekedar pelengkap, ya, tetapi menjadi penggerak utama ekonomi berbasis keluarga dan komunitas. Kita tidak hanya duduk diam di dalam rumah, kita bisa dengan menjaga anak atau dengan ya duduk dan ini kita bisa mencari income lain. Jadi perempuan tidak hanya duduk tenang di dalam, tapi harus bisa menghasilkan untuk membantu ekonomi keluarga. Namun peran besar ini masih dihadapkan pada berbagai tantangan seperti keterbatasan akses modal. Tapi tadi dari BI sudah bilang akan membantu dapat fasilitas-fasilitas asalkan kita mau. Jadi nanti setelahnya perempuan-perempuan atau pengusaha-pengusaha muda, adik-adik semua bisa cari tahu nih BI bagaimana caranya. Kemudian serta beban ganda dari urusan rumah tangga dan usaha. Diperlukan dukungan yang tepat melalui pelatihan yang lebih praktis, akses pembiayaan yang lebih terbuka. Kalau perempuan maju, ekonomi keluarga naik. Kalau ekonomi keluarga naik, ekonomi daerah ikut naik, ikut tumbuh. Peran senior HIPMI dalam ekosistem usaha. Senior HIPMI adalah aset penting dalam ekosistem usaha. Bukan sekedar alumni, mereka punya pengalaman, jaringan, dan kemampuan yang bisa membantu pengusaha muda berkembang lebih cepat. Peran mereka antara lain sebagai mentor bisnis, membuka akses ke pasar dan relasi usaha, membantu akses pembiayaan, serta menjadi contoh dalam kepemimpinan usaha. Saya sendiri dalam berhipmi, dalam berorganisasi sangat-sangat terbantu. Saya di sini berhipmi bukan untuk mencari seperti tadi mungkin kata ketua panitia, bukan untuk mencari uang, tapi di sini lebih dari uang. Dengan kita berelasi, dengan kita mendapat teman-teman baru, kita di sini kita kenal dengan Pak Ayor Baba, tidak gampang kita untuk ketemu beliau. Tapi di sini kita berhipmi, kita bisa dapat ilmu dari beliau dengan cuma-cuma, dengan BI. Sebenarnya forum-forum ini sangat penting sekali. Kita pengusaha butuh seperti ini, butuh banyak jalan. Saya berhipmi dari 2004 itu. Kemudian saya bergabung juga di Kadin dari 2004, jadi di Kadin dengan HIPMI kita jalan berbarengan. Saya sedikit takut karena wah Kadin ini orang-orang besar semua. Tapi saya belajar di situ. Di situ saya mengenal senior-senior. Mereka mengajarkan bagaimana kita dapat kenalan ini. Mungkin kali ini kita tidak mendapatkan apa-apa dari mereka, tapi satu saat pasti kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita bantu teman-teman ini, misalnya dia butuh akses apalah, misalnya ke BI. Dari misalnya Kakak Maria ada kenalan dan BI, teman yang ini diarahkan ke sini. Itulah gunanya kita berhipmi, berorganisasi. Jadi jangan melihat hipmi saya tidak dapat apa-apa ini. Tidak seperti itu. Ilmu banyak sekali manfaat. Asalkan kita saling respect, gitu. Kalau menurut saya pengusaha muda itu butuh arah, senior punya pengalaman. Kalau keduanya disatukan dengan baik, usaha bisa berkembang lebih lanjut. Untuk mendorong kontribusi nyata daerah terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional diperlukan langkah-langkah lebih terarah dan implementatif.
seperti penguatan kapasitas SDM, perluasan akses pembiayaan, perluasan akses pasar, penguatan usaha berbasis nilai tambah, kemudian penguatan jejaring dan kemitraan. Tadi mungkin Pak Ayur Baba mengatakan kita efisiensi nih sekarang. Nah, sebenarnya itu tantangan besar buat kita para pengusaha di saat pengurangan efisiensi dari pemerintah. Kita tuh tidak perlu kita terlalu mau ini loh dapat proyek-proyek plat merah. Biasanya orang tumbuh di saat masa-masa krisis, di saat masa-masa yang efisiensi seperti ini. Dia setelah melewati masa itu, dia akan tumbuh menjadi sesuatu yang lebih besar lagi. Dia akan menjadi kuat, dia punya akar yang bagus. Jadi teman-teman jangan mau beralasan, aduh ini sekarang kita punya efisiensi, jadi proyek-proyek pemerintah ini kurang. Tidak seperti itu. Terlalu banyak hal-hal yang bisa kita ciptakan. Handphone ini nih di tangan kita ada 24 jam mungkin ya. Di dalam ini nih banyak sekali e-book learning yang bisa kita ciptakan asalkan kita ada kemauan. Mulai dari resep-resep, mulai dari pengolahan apa, seperti mungkin saya di sini ada dengar juga kita punya teman-teman yang punya KFC ya. Iya. Wah itu saya luar biasa. Bapak ada yang di sini pengusaha, pengurus punya PFC, mungkin Bapak tahu PFC Bapak yang apa namanya tuh ayamnya sudah, kalau saya lihat dia sudah mengalahkan KFC nih malah itu. Aduh, udah daftar merek belum ini langsung itu. Sudah Bapak taat, HIPMI taat peraturan ya. Jadi dari hal-hal itu sebenarnya itu yang kita dapat di HIPMI. Kita bisa saling tahu. Ini mungkin ada yang dari PFC bisa saling kasih tahu nih. Ini loh cara ininya, atau jejaring teman-teman. Ada yang mau jadi apakah dia punya reseller bisa ya, gitu ya. Ada di sini juga yang saya tahu Rumah Papua itu minuman kombucha itu juga sudah mulai go nasional. Itu sangat-sangat luar biasa. Intinya kita ada kemauan. Pokoknya untuk berusaha, untuk ada kemauan, kita pasti akan besar. Saya selalu punya berprinsip. Saya diajarkan sama saya ke orang tua untuk kamu itu hidup seperti anak tangga, jangan seperti roda berputar. Orang selalu bilang roda berputar. Kalau roda berputar berarti kita pasrah, kita akan jatuh lagi ke bawah. Kita akan berputar, jatuh lagi ke bawah, dan kita pasrah. Tapi kalau anak tangga tidak seperti itu. Kita jalan perlahan, naik terus ke atas. Di saat kita merasa itu cukup, pelan sudah, kok di situ saja dulu. Kok mau ada target lagi ke atas, naiklah pelan-pelan. Bisa kok menengok ke bawah atau turun sedikit ke bawah, tapi itu pun pelan-pelan. Itu saya punya prinsip dan saya tanamkan ke saya punya anak-anak sampai sekarang. Dan saya rasa dengan prinsip itu bisa membawa saya sampai sekarang ini. Begitu. Mungkin saya tidak panjang lebar, kakak. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan sebentar amat sangat dinantikan. Ada Bapak Ayur Baba, ada Bapak Cahyo, ada saya. Mari kita sama-sama belajar. Demikian. Wallahu fiqh lakum wa bitariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan yang mulia untuk Anda Imelda Wanggai selaku senior HIPMI Papua dan juga pengusaha Papua. Bapak Ibu rekan-rekan, ketiga narasumber kita sudah memaparkan materi dan kita akan masuk pada sesi diskusi tanya jawab. Ini kesempatan Bapak Ibu teman-teman semua untuk bertanya karena sabar. karena tiga pemateri ketiga ini sangat luar biasa. Jadi saya akan buka sesi pertama untuk 3 orang. Saya persilakan. 1, ada lagi, 2, 3, 4. Oke, sesi pertama 4 orang. Mohon panitia ada 1 mic di situ untuk bisa. Kebetulan saya
ketua bidang UMKM Pak di HIPMI. Jadi ada beberapa usaha teman-teman yang saya sudah amati ini, dan saya melihat ada masih banyak yang belum memiliki legalitas, termasuk Haki usahanya sudah beberapa tahun tapi legalitasnya itu. Dan saya minta kepada Bapak akses untuk kerjasama kolaborasi. Tolong Bapak siapkan wadah buat kami untuk langsung implementasi Pak, langsung daftar haji begitu Pak. Terima kasih. Oke, pertanyaan pertama, Bapak kita sampai 4. Terima kasih atas kesempatan. Pertanyaan saya akan ajukan ke Senior Bung Antonius Bapak sama Pak Sazo. Pertanyaan yang pertama, izin perkenalkan saya Tommy Alinoe. Saya mahasiswa Institut Swadiri. Institut Swadiri ini sebuah kampus yang menyiapkan STEM yang kemudian orientasinya itu berkecimpung di dunia kewirausahaan. Pertanyaan pertama saya ajukan ke senior saya di PMKI, Senior Tulen. Saya akan ajukan pertanyaan pertama. Saya pernah mendengar dulu mahasiswa bisa mendirikan hak perseroan terbatas atau PT dan CB yang legal. Jadi pertanyaannya, apakah hal itu masih berlaku sampai saat ini? Jika ada, bagaimana kita sebagai mahasiswa mengurus itu? Ataupun bila tidak, adakah cara bagaimana kita sebagai mahasiswa mendirikan perusahaan PT atau CB yang legal? Yang berikut kepada perwakilan Bank Indonesia, Pak Salio. Panitia baik, panitia. Maka Bank Indonesia bisa membantu mahasiswa dalam promosi produk, misalnya kopi, atau ada layanan sebagai investor bagi mahasiswa yang ingin memulai usaha. Jika ada, bagaimana caranya untuk kita sebagai mahasiswa membangun sinergi atau relasi dengan Bank Indonesia? Terima kasih. Ya, selamat sore untuk kita semua, shalom untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jonathan Lewi Ruamba, saya dari Yapen. Di sini saya punya pertanyaan hanya satu, tetapi sebelum saya menyampaikan pertanyaan saya di sini, terlebih dahulu saya sangat diberkati sekali dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Ayah Bapak. Karena hal ini yang berkaitan dengan sagu. Mengapa saya katakan bahwa saya sangat diberkati dengan penyampaian Bapak tadi tentang sagu, karena secara orang tua saya kerjanya hari petani sagu. Pekerjaannya tiap hari menumpuk sagu. Saya dari SD sampai saya bisa sarjana seorang petani dari sagu. Ini yang saya mau sampaikan, bahwa orang tua saya sampai sekarang masih pekerjaan sagu. Dia bekerjanya awalnya itu dia menokok seperti biasa, tradisional. Namun kurang lebih 2-3 tahun ini dia akan mesin. Tapi ketika sagu itu sudah diolah, namun untuk mau diproduksi atau diambil itu membutuhkan proses yang memang sangat setengah mati. Sehingga itu dia hanya bisa olah dan dijual di tempat di mana dia tinggal saja, yaitu di Serui, di bagian kampung saya itu Kampung Nandrawaya. Jadi jual hanya di seputar situ saja.
untuk mau jual keluar ke kota maupun sampai di Jayapura pun juga itu sangat susah. Itu tengah mati. Kalaupun ambil ke Jayapura itu mungkin hanya 2-3 karung itu saja. Sehingga tadi disampaikan oleh Bapak Ayer Baba, saya Kati, dan bagaimana caranya, karena di sini dari Bang BI yang ingin mungkin saya sampaikan di pertanyaan saya itu kira-kira ketika sagu yang diolah oleh orang tua saya, bagaimana caranya untuk kami bisa ambil dan jual ke Jayapura atau ya ke Jayapura. Kira-kira mungkin dari Bang BI bisa membantu kami bagaimana caranya memberikan kami bantuan dan kepada orang tua kami untuk bisa kelola sagu dan biar usaha daripada orang tua kami ini bisa benar-benar bermanfaat begitu. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan, dan juga saya sangat mengharapkan perhatian dari Bang BI. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan saya sedikit Dermawan. Terlepas dari HIPMI, mungkin saya sebagai salah satu penggerak ekonomi kampung di Kabupaten Jayapura, izin Bapak Kakanwil dan dari pihak PBI, kami mengelola 20 kampung yang ada di Kabupaten Jayapura. Itu informasi awal. Dari 20 kampung ini kami bergerak untuk membentuk BUMDes. Nah, BUMDes ini masing-masing sudah punya produk. Cuma mereka terbatas untuk bagaimana bisa punya hak cipta dari produk. Nah, yang pertama untuk Pak Kakanwil, satu kami ingin mungkin bisa berkolaborasi di situ, Pak. Barangkali ada akses bantuan terkait dengan hak cipta atau hak kekayaan, mungkin ada waktu kesempatan kami bisa beraudiensi atau bermediasi dengan Bapak. Kemudian yang kedua untuk pihak Bank BI, dari perjalanan kami kurang lebih 6 bulan bergerak di 20 kampung ini, kami temukan ada potensi briket dari ampas sagu. Itu dekat di Sentani. Dia sudah produksi dan dia sudah jual sampai ke Arab Saudi, Dubai, namun terkendala alatnya ini rusak saat ini. Alat yang dia punya kemarin itu dapat bantuan dari, kalau nggak salah, dari USTJ. Nah, itu kita sudah coba untuk ajukan di Kementerian Desa, namun mungkin belum ada jawaban. Nah, mungkin melalui forum ini kami sampaikan ke pihak Bank BI, barangkali ada akses untuk mesin itu. Kemudian di Kampung Sekori itu di distrik Kentuk, sekarang ini kami lagi dorong untuk mereka membuat tepung sagu. Nah, mereka punya lahan sagu juga cukup luas, dan ini semua masih dikerjakan secara tradisional. Nah, mungkin hampir sama dengan kakak yang di sana tadi, bahwa beberapa kampung ini mungkin membutuhkan modernisasi peralatan, sehingga barangkali ada forum atau apa mungkin bisa kita diundang atau kita bersinergi di sana. Selanjutnya ini buat teman-teman HIPMI juga. Di Kampung Gunung Jaya 1 kami kelola ada kandang ayam petelur. Dari kandang ayam petelur ini sudah berdiri, itu punya kapasitas 3.000 ayam petelur, 3.000 ekor. Tapi baru terisi 1.440. Nah, teman-teman HIPMI bisa ambil potensi ini untuk nanti saya panggil ketua BUMDesnya sama kepala kampungnya untuk bagaimana kandang ini dia bisa terisi ayamnya gitu. Jangan cuma jadi kandang saja gitu. Sebenarnya kemarin kandang ini bisa terisi 3.000, hanya saja ada kebijakan baru bahwa sebagian dana desa itu dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, sehingga beberapa anggarannya terpangkas di situ. Nah, ini potensi yang teman-teman HIPMI bisa garap di situ. Mungkin itu usul, saran dan masukan dari saya, dan juga mungkin bisa minta nomor kontaknya nanti kita. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke, terima kasih untuk empat penanya. Langsung saja saya persilakan kepada Bapak Kakanwil untuk bisa menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk para penanya, luar biasa.
Terima kasih untuk Ibu dari IHMI. Kami Kanwil Hukum Papua itu dalam pelayanan kita punya 2 inovasi. Jadi inovasi kita yang pertama itu kita sebut dengan PACE-OAP, pelayanan cepat, optimalkan animo pendaftar. Jadi sekarang kita kembangkan inovasi itu menjadi PACE-OAP pakai noken. Keren kan? Itu pencetus inovasi ada dulu di sana tuh. Itu jangan dipikir itu perempuan Jawa, itu perempuan Sentani, Enggo dari Sentani. Silakan mereka berdiri. Ini tim kami yang selalu kita diskusi untuk mengembangkan inovasi. Jadi kita Kanwil Hukum tidak perlu Bapak Ibu datang ke kantor kami. Kalau ada 10 orang, 15 orang minta dilayani, kita akan datang ke tempat di mana Anda berada. Biar lebih mudah, lebih enak. Tapi kalau butuh cepat, kita butuh tempat yang jaringannya mantap begitu. Jadi mungkin pertanyaan yang perlu diinventarisir di HIPMI, pertanyaan kami itu apakah semua pelaku usaha Himpunan Pengusaha Muda Indonesia yang tergabung di HIPMI ini dengan logo brand merek mereka itu semua sudah didaftar atau belum? Kalau belum, itu tolong segera didaftar. Kenapa? Karena kalau terlambat didaftar, Bapak Ibu punya usaha sudah berkembang, tiba-tiba orang lain masuk menyusup melihat usaha yang sudah berkembang, diambil nama brand mereknya. Nah, karena undang-undang merek itu dia mengandung apa yang disebut dengan face to face. Siapa yang daftar duluan, dia yang menggunakan itu, sekalipun bukan dia yang punya barang. Jadi itu menjadi tantangan. Jadi saya berharap anggota HIPMI yang sudah punya usaha berkembang, kalau ada logonya itu segera didaftar ke kami. Nah, karena HIPMI ini sudah punya, kalau HIPMI yang baru pemula mungkin butuh rekomendasi, itu biaya mereknya cuma 500.000. Tapi nanti kita harus berkonsultasi, rekomendasi dikeluarkan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Papua. Tapi kalau IPMI, anggota IPMI yang sudah punya usaha bagus, sudah berkembang bagus, itu biaya merek PNBP-nya itu 1.800.000. Tapi kalau yang pemula itu bisa membayar 500.000. Di dalam ruangan ini ada yang pemula kan? Coba acungkan tangan yang pemula, yang punya brand merek. Yang pemula, yang baru mau berusaha, yang sudah bikin logo brand mereknya, yang mau fokus usahanya, untuk semua jenis usaha ada. Oke, dicatat nanti ya. Catat nanti kita kalau sinkronkan. Ya saat ini kita ada dukungan biaya, makanya datang-datanglah ke Kanwil Hukum. Tapi saya sudah sampaikan, sepanjang dananya ada. Kalau dananya sudah habis, ya mohon maaf Anda terlambat, kurang beruntung. Tunggu lagi, kita lobby lagi begitu. Jadi nanti bisa didata. Jadi itu untuk merek. Nah, merek ini dia punya hubungan yang perlu Bapak Ibu perhatikan, karena itu berkaitan dengan usaha perdagangan, baik merek jasa dan untuk kepentingan perdagangan. Nah, HIPMI harus fokus, yang perlu saya sampaikan. Kenapa? Saat ini kan kita juga sudah mendampingi beberapa pihak yang mungkin perlu juga dilihat oleh HIPMI. Misalnya, konsekuensi dari penandatanganan kerjasama Presiden Jokowi dengan Perdana Menteri Papua Nugini, itu salah satunya adalah akses ekonomi dibuka. Nah, jadi pengusaha kita yang ada di Jayapura juga melihat ke arah itu, karena itu akan dengan sendirinya peluangnya akan masuk. Jadi jangan sampai Bapak Ibu mau ke PNJ, produknya masuk tapi terhalang dengan persyaratan. Makanya kemarin kenapa di Festival Sagu itu kita turunkan layanan terintegrasi. Jadi semua yang berkepentingan dengan pengembangan usaha itu kolaborasinya mantap kemarin itu. Ada Balai POM di situ, ada label halal di situ, ada PTSP di situ, semua kita kasih turun. Ada perbankan,
Untuk layanan terintegrasi ini dilakukan sampai bea cukai, pajak. Jadi nanti UMKM yang di bawah HIPMI silakan saja, nanti Ibu bisa meminta nomor kontak dari Ibu Rika. Kita siap kapan HIPMI mau undang kita datang ke tempat HIPMI atau dengan UMKM mau datang ke Kanwil, itu kami siap. Sepanjang anggaran di Kanwil ada yang didukung Pemda, pasti kami berikan dengan sukacita untuk menolong Bapak Ibu gratis. Tapi kalau uangnya sudah habis, ya mohon maaf, kita tunggu lagi, kita lobby lagi. Oke. Yang kedua untuk perseroan perorangan. Jadi saya ingin menjelaskan ya latar belakang kenapa PT Perseroan Perorangan itu didirikan oleh Bapak Presiden Jokowi. Jadi itu bentuk apresiasi negara kepada UMKM. Kenapa demikian? Karena sepanjang pandemi COVID itu yang punya kestabilan untuk mempertahankan pergerakan sektor ekonomi real di negara ini adalah UMKM. Tapi UMKM itu tidak banyak bisa ditolong, karena kalau mereka memproses legalitas pendirian badan hukum di notaris, itu rata-rata masing-masing notaris itu kita tidak bisa intervensi. Notaris memang di bawah saya, tapi saya tidak bisa intervensi setiap notaris untuk menempatkan. Mereka hanya menyepakati standar biaya. Untuk notaris di wilayah Papua, mereka sendiri menyepakati standar biaya, mulai dari 7.500.000 sampai 15 juta untuk proses pendirian badan hukum. Nah, dengan problem ini banyak UMKM yang skala kecil dan menengah itu dia tidak bisa berkembang. Karena pemerintah mensupport dia tidak punya legalitas badan hukum. Maka di zaman era Jokowi lahirlah apa yang disebut dengan perseroan perorangan. Jadi perseroan perorangan ini legalitas badan hukumnya sama kedudukannya dengan akte notaris yang dikeluarkan oleh notaris, karena dua-dua bersumber dari Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Legalitasnya sah. Tapi untuk menolong UMKM itu murah sekali Bapak Ibu. Hanya biayanya Rp50.000. Untuk mendirikan PT Perseroan ini cuma Rp50.000. Cukup masyarakat menyiapkan KTP, NPWP, email aktif, dan dia punya modal usaha itu sampai dengan 5 miliar. Kalau nanti UMKM yang bergerak di sektor perseroan perorangan itu sudah melebihi 5 miliar, mohon maaf, Anda berpindah ke CV atau PT. Tapi kalau sepanjang di bawah 5 miliar, itu bisa menjadi perseroan perorangan, legalitasnya sama. Jadi ini sangat menolong. Hanya 50.000 Anda punya legalitas badan hukum yang kedudukannya sama dengan CV PT yang dikeluarkan oleh notaris. Dan yang menjadi tantangan itu transaksi keuangannya Anda bukukan sendiri. Jadi perseroan perorangan itu dikelola oleh dirinya sendiri. Tapi supaya dia melatih orang untuk berlaku jujur, dia harus punya transaksi keuangan yang dicatat. Itulah yang bisa meyakinkan perbankan memberikan dukungan. Banyak yang kita hadapi, kita bantu kasih sertifikat perseroan perorangan, tiba-tiba datang langsung meminta bank bantu. Ya dari mana bank mau bantu? Catatan pembukuanmu yang kau buat sendiri bagaimana? Satu hari kau jual kue laku berapa modalnya, berapa yang berputar, dalam satu minggu kau ketemu berapa keuntungan. Proses itu kita melatih orang. Jadi untuk saat ini perseroan perorangan kita masih berikan. Layanan perseroan perorangan masih ada. Dan itu cepat sekali, bisa dalam hitungan menit juga di Kanwil bisa keluar. Nah, untuk sagu tadi adik kita dari Randawaya, jadi tadi saya sudah jelaskan bahwa target kita untuk ekosistem. Jadi yang kemarin di Festival Sagu itu kita sudah terintegrasi. Awalnya kita sulit untuk mencari UMKM sagu. Nah, saya komunikasi dengan Kapolresta Jayapura karena Kapolresta itu pemegang brand merek Colo Sagu. Dia sudah buat festival Colo Sagu dari Kabupaten Jayapura sampai ke Kota Jayapura. Tapi menghasilkan UMKM sagu untuk jumlah 30 itu tidak banyak. Kita juga ragu. Tapi dengan publikasi kita yang masif, akhirnya kita hanya bisa membayar booth itu 30. Pasti dia minta tambah 20 lagi menjadi 50. Dan terima kasih Bank Indonesia mensupport 20. Bu, tepuk tangan dulu untuk Bank Indonesia. Yang satu saja itu
ada 38 luar biasa. Malah ada yang bikin bakso sagu lah, ada yang bikin puding sagu, es krim sagu, semua kemarin itu lengkap. Nah, jadi kita sudah mendapat format itu. Jadi yang pertanyaan adik tadi, ya kita tunggu nanti Bupati Kepulauan Yapen kita akan surati. Dia mau memulai untuk perlindungan indikasi geografis atau tidak. Jadi sagu terbesar di Papua ini, luasan sagu terbesar itu ada di Kabupaten Sorong Selatan, di Papua Barat Daya. Urutan kedua ada di Kabupaten Waropen. Urutan ketiga ada di Kabupaten Jayapura. Urutan keempat ada di Kabupaten Kepulauan Yapen. Urutan kelima ada di Kabupaten Mamrakuraya. Urutan keenam ada di Kabupaten Sarmi dan beberapa kabupaten yang lain. Termasuk Biak Numfor. Awalnya saya pikir Biak Numfor tak ada sagu. Kepala BKKBN protes saya, Pak Kakanwil. Aduh, saya sedih sekali. Bapak bilang Biak tidak ada sagu. Padahal di antara Biak Barat, Biak Utara itu ada sagu. Ya sudah, kita baru dapat datanya semua. Jadi potensi ini menjanjikan. Potensi sagu ini menjanjikan. Dan tadi saya juga baru bilang, jadi kita garap dulu sagu. Tahun depan kita bisa garap kakao. Tahun depan kita bisa garap pinang. Pinang ini Kementerian Hukum sudah dapat jaringannya. Pinang itu jangan kita makan aja di Papua, buang udah pinang sembarang tempat. Itu pinang dijual ekspor ke India, itu jadi kosmetik, jadi sabun, jadi berbagai produk. Cuma kita belum punya akses saja ini. Tapi kita bantu Kementerian Hukum. Jadi saya jelaskan kepada Bapak Ibu untuk pengusaha ya. Jadi ada event tahunan, di mana investor dunia itu dia akan masuk di sistem WIPO, sistem direktori kekayaan intelektual di dunia. Tinggal dia akan menentukan pilihan dia mau kembangkan usaha dan bisnis apa. Jadi kalau Bapak Ibu kita konsen untuk melihat potensi daerah, untuk Bapak Ibu fokus, kami Kementerian Hukum akan bantu menginformasikan. Oh, di Papua ada jaringan pengembangan pinang yang baik, ini orangnya. Kita pertemukan dengan investor pinang dunia. Karena linknya nanti di WIPO akan muncul seperti itu. Sama kemarin saya ditelepon oleh kepada Baperida Papua Barat. Terima kasih Pak Kakanwil. Saya bilang terima kasih untuk apa? Pak Kepala. Tanpa kita sadari, Pak Kakanwil kerja untuk Kopi Anggi di Pegunungan Arfak. Hari ini 45 wisatawan dari Polandia datang. Sampai mereka berbusana. Kan ada di YouTube itu. Orang Polandia datang pakai pakaian orang Arfak, naik motor dan sebagainya. Dari mana Anda dapat informasi itu? Karena ketika saya Kakanwil Papua Barat, saya yang memproses Kopi Anggi. Kalau mimpi saya, Bupati Pegunungan Arfak bikin homestay di Danau Perempuan dan Danau Laki-laki di Anggi yang indah itu, wisatawan dunia akan datang di situ. Itu baru satu sektor. Jadi ini banyak peluang sekali yang bisa kita informasikan untuk Bapak Ibu dari HIPMI untuk bergerak. Selain usaha yang lain, kita bisa fokus untuk beberapa potensi-potensi daerah. Nah, khusus untuk Kabupaten Jayapura, kita sudah masuk juga. Sampai malam saya ada di Kampung Abar, saya pergi lihat masyarakat di Kampung Abar bikin tempe, semua. Saya juga sudah bilang, tidak perlu orang Abar buat tempe seperti orang di Manado, orang di Jawa. Oh no, tidak. Karena itu di bagian dari kekayaan intelektual komunal. Tempe di Abar tinggal dibuat, ditambah ukiran asli relief motif orang Sentani. Jual tempe itu pasti dia punya nilai budaya yang tinggi dan orang akan menghargai. Jadi Kabupaten Jayapura juga kalau untuk beberapa nanti bisa koordinasi dengan kami. Sempat ada uang dari Dinas Pariwisata Kabupaten Jayapura, tidak banyak, hanya 25 juta, tapi tidak tahu berapa yang sudah terpakai, berapa yang masih tersedia. Silakan saja yang dari Kabupaten Jayapura mau melindungi kekayaan intelektual, datang koordinasi dengan tim kami. Nanti kita akan bantu. Khusus untuk masyarakat yang tidak mampu, yang tidak bisa membiayai dirinya. Jadi itu cara kerja saya mengganggu birokrasi. Betul, sama birokrasi begini. Karena orang di lapangan yang bilang begini, ada otsus itu ditolong bagaimana? Jadi cara saya masuk ke pemerintah daerah, pejabat yang saya kenal, yang saya teman, saya bilang, saya terang kok kasih uang, untuk tolong masyarakat, kok taruh uang di kok OPD sini,
Nanti kalau ada masyarakat datang ke saya bilang ini ada uang. Mari kita proses kau punya hak supaya kau juga bisa tetap eksis untuk berkembang menjadi pengusaha-pengusaha yang baik atau dengan usahamu bisa memberikan sebuah perubahan dan kemajuan. Nah, sudah ada beberapa catatan. Saya pikir adik kita sekretaris ya, ya sekretaris ini. Ya, saya punya satu cerita terakhir. Saya tutup dengan satu cerita terakhir. Ketika saya ke Kanul di Papua Barat, saya berjumpa dengan seorang pemuda Papua yang cerdas, namanya Simon Tabuni. Simon Tabuni itu S2-nya di Amerika. Saya berjumpa dengan Simon Tabuni itu di sebuah kafe, namanya Kafe Kuawi di Manokwari. Saya lihat adik ini, saya datang dan saya diskusi dengan dia. Dan dengan diskusi saya dengan Simon Tabuni, tiba-tiba diskusi kita itu menjadi menarik. Dan pada saat itu COVID mulai merajalela di Manokwari. Terus apa yang dilakukan oleh Simon? Saya bilang ke Simon, hari ini kau kubur mimpimu menjadi ASN Simon. Dengan kau punya kemampuan yang kau cerita banyak ke saya hari ini, sebagai Kanwil Hukum dan HAM Papua Barat, saya akan mensupport Anda. Dan lihat apa yang dikerjakan oleh Simon Tabuni. Seorang anak Papua yang cerdas luar biasa, akhirnya didirikan Anggimar di Amban, Manokwari. Simon Tabuni inilah orang pertama yang membeli semua sayur dari masyarakat mama-mama kita di Pegunungan Arfak. Tidak lagi orang Arfak turun bawa sayur jual di pasar-pasar Sanggeng di Kuawi, tidak, Simon beli di atas dan dia masuk. Saya punya tugas di zaman COVID orang tidak bisa belanja, Simon kirim link ke saya. Bapak bantu dulu, saya kirim ke pejabat, kau mau keluar nanti COVID pegang kau tewas. Kau tunggu saja di rumah, nanti Simon punya anggota bawa sayur segar taruh di kau rumah, kau bayar ke link ini. Itu cara kerja bersinergi. Nah, sekarang Simon Tabuni sudah masuk Bintuni, ambil udang, ambil kepiting, ya kan? Sudah masuk sampai ke Kebar, ambil kacang merah, ambil kacang tanah. Saya tidak tahu HIMI Papua Barat sudah menolong Simon Tabuni atau belum. Tapi dia sekarang menjadi ketua Papua Youth Creative Hub Papua Barat. Dan waktu Jokowi datang ke sini kan yang jalan dampingi Jokowi Simon Tabuni. Dia hanya lihat saya di luar mata, saya bilang, adik kau jalan, kakak berdiri lihat kau saja, kau sukses, kau luar biasa, kau hebat. Kakak tidak jumpa dengan Jokowi, tapi kakak bangga karena lihat Simon Tabuni jalan dengan Jokowi. Jadi itu cara kita sama-sama hari ini harus saling menolong, begitu. Dari kewenangan yang Tuhan kasih untuk saya lewat Kementerian Hukum, saya akan terus bekerja untuk semua kita yang mau maju dan berkembang. Tinggalkan masa lalu. Jangan lagi bicara tentang Papua masa lalu dengan segala hal. Papua hari ini kau punya diri yang tentukan untuk menjadi baik. Jadi spiritmu harus semangat karena setiap peluang itu diberikan oleh negara dan kesempatan itu diberikan untuk semua kita. Tidak ada yang bisa tertinggal, hanya diri kita yang membuat kita tertinggal, begitu. Terima kasih. Dan kembali. Terima kasih untuk Bapak kami Menkum yang sudah memberikan jawabannya dalam selesai dari pihak BI. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan yang pertama terkait bagaimana cara sinergi dengan kami ya, baik mahasiswa atau masyarakat umum. Cara paling mudah itu sebenarnya bisa memantau Instagram kami. Jadi dalam hal kita mengadakan kegiatan-kegiatan seperti kurasi, pendampingan, itu biasanya kami terbitkan informasinya di Instagram kami biasanya. Nah, bentuknya apa aja biasanya yang kami lakukan? Pertama, di awal tahun ini kita ada kurasi. Jadi bagi UMKM di bidang makanan minuman itu kita undang suatu chef terkenal gitu untuk mereview atau memberikan feedback terkait makanan olahan itu atau minuman. Ya. Kedua juga ada misalnya yang pengembangan UMKM digital, itu juga kebetulan ini tadi udah mulai. Dan terakhir itu awal tahun ini kita juga ada individu atau yang sudah punya coffee shop, itu kita adakan semacam perlombaan. Jadi di mana nanti kalau misalnya secara kualitas kopinya, pembuatan kopinya itu baik, itu kita bisa kirim atau promosikan sampai ke Jakarta, bahkan internasional walaupun misal dinilai sangat baik. Jadi memang segala program pengembangan UMKM di Bank Indonesia itu biasanya kita publikasikan di Instagram kami. Mungkin bisa DM, bisa mau tanya silakan melalui Instagram biasanya. Nah, untuk pertanyaan kedua dan ketiga yang terkait sagu maupun briket, itu izin saya satukan jawabannya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu misal membutuhkan istilahnya pendampingan atau sarana prasarana begitu, mungkin bisa
menyampaikan proposal pada kami dan kirimkan hard copy-nya ke kami. Tapi sekedar tips Bapak Ibu, mungkin alangkah lebih baiknya apabila secara legalitas usaha itu sudah terpenuhi, lalu lebih baik lagi apabila ada misalnya rekomendasi dari dinas terkait gitu. Misal kalau beberapa case di kami itu misal ada yang punya usaha susur sungai gitu, itu beliau minta rekomendasi ke Kementerian Pariwisata gitu untuk memperkuat asesmen kami gitu, untuk memberikan sarana-prasarana baru. Nanti biasanya kami akan melakukan tinjauan ke lapangan. Tapi sebagai catatan Bapak Ibu, di kami kan juga ada yang namanya petunjuk teknis ya dari kantor pusat. Jadi tidak semua proposal yang masuk itu bisa kami penuhi gitu. Jadi kita perlu memperhatikan berbagai macam hal yang sudah diatur oleh kantor pusat kami begitu. Tapi bisa dicoba mengirimkan proposal ke kami, terutama kalau misalnya ada legalitas ataupun rekomendasi. Apalagi kalau misalnya sudah memiliki potensi ekspor, itu biasanya kan kami nilai lebih baik gitu Bapak Ibu. Seperti itu Pak untuk menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih untuk pihak PNI yang sudah menjawab pertanyaan. Kakak Ibnu ada yang mau ditambahkan? Sekalian karena kita dibatasi oleh waktu, jadi nanti mau bertanya setelah ini bisa langsung ketemu dengan Bapak Kakaknya, pihak BI dan juga Kak Email yang mau bertanya atau sharing-sharing. Dan langsung saja terima kasih untuk ketiga narasumber kita yang juga sangat luar biasa yang share pengalaman tentang bisnis matching kita di sore hari ini. Dan kita akan melakukan penyerahan plakat sebagai simbol apresiasi dari pihak IKMI kepada ketiga narasumber kita. Berkenan kepada stimulus yang pertama kepada sekretaris kami persilakan. Kemudian Pak Bibi. Kedua kami persilakan kepada umum. Dan terakhir kami langsungkan ke Muhammadiyah dengan kepada Bapak sekali lagi untuk bersama-sama sejajar politik. Data merah 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Kasih tunjuk. Siap. Ini kita ke siapa nih? Mana aja? Ke siapa? Forbisda BPD HIPMI Papua tahun 2026. Jadi kepada ketiga narasumber tanpa merasa hormat juga ada agenda perlu yang akan dilaksanakan kami persilakan. Setelah ini kita akan mulai dengan acara penutupan kita oleh BPD HIPMI Papua. Sudah ada snack, kayaknya snack sore sudah ada. Kalau yang mau menikmati, kami persilakan untuk menikmati sebelum kita masuk pada acara penutupan. Untuk kakak-kakak yang bisa menikmati snack sore.
berdiri disilakan duduk kembali. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Umum BPP HIPMI Papua, dalam hal ini diwakili oleh Bang Syafrisi Muhaliji yang sudah hadir bersama-sama dengan kita. Yang kami hormati Ketua Umum BPD HIPMI Papua, Bapak Supriyadi Laling yang sudah hadir bersama-sama dengan kita. Yang kami hormati Bendahara dan juga Sekretaris BP HIPMI yang sudah bersama-sama dengan kita, dan Bapak Ibu para tamu undangan sekalian. Kita akan memasuki acara penutupan Forum Bisnis Daerah Forbisda BPD HIPMI Papua tahun 2026, dan langsung saja kita akan mendengarkan sambutan. Sambutan pertama kami persilakan langsung kepada Ketua Umum BPD HIPMI Papua, Abangda Supriyadi Laling, dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Umum BPP HIPMI yang dalam hal ini diwakili oleh Abang Syaf, terima kasih sudah hadir bersama kita selama 2 hari terakhir. Yang saya hormati hadir sekjen kita, kemudian bendung kita juga. Yang saya hormati ada senior kita juga Pak Harun Boto, terima kasih. Dan yang saya hormati ketua-ketua BPC yang masih sempat hadir bersama kita pada sore hari ini, ketua bidang pengurus BPD HIPMI Papua, dan seluruh para tamu undangan, ketua panitia, terima kasih. Dan terimalah salam hormat saya pada sore hari ini. Pertama-tama tentunya sebagai umat yang beragama, tak lupa kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk hadir selama 2 hari terakhir di Hotel Horizon, mulai dari pembukaan Rakerda, penutupan Rakerda, pembukaan Diklatda, penutupan Diklatda, dan sampailah pada sore hari ini dari seluruh rangkaian acara, yaitu penutupan Forbis. Tentunya sebagai Ketua Umum BPD HIPMI Papua, yang pertama tentunya melalui kesempatan yang luar biasa ini, tak henti-hentinya saya menyampaikan ucapan terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada panitia pelaksana OSE dalam hal ini yang sudah membantu pelaksanaan kegiatan mulai dari 1 minggu terakhir, mulai dari rapat panitia, asistensi, sehingga kemudian agenda wajib kita, yang 3 agenda wajib kita hari ini sudah tuntas untuk kita laksanakan. Kemudian tentunya melalui kesempatan ini pula kami menyampaikan terima kasih kepada SC yang sudah melaporkan segala pokok-pokok pikiran kemarin. Di setiap kesempatan saya selalu menyampaikan semoga ini bukan cuma menjadi program daripada seremonial, tapi mari kita kawal bersama apa yang telah kita hasilkan. Kalau di DPR itu sudah menjadi paripurna, maka saya berharap juga program-program teman-teman yang sudah dihasilkan kemarin itu bisa kita kawal bersama. Kemudian setelah kegiatan rangkaian semua, kita bisa beraudiensi, kita bisa bertemu dengan pihak-pihak terkait. Tadi selepas saya mengantar Pak Kamil, beliau cukup menyambut baik kehadiran kita semua, dan beliau menyambut di kantornya beliau untuk kita siap-siap beraudiensi dengan beliau. Tinggal kita mendata dan mengidentifikasi semua jenis-jenis usaha kita di BPD HIPMI Papua. Tentunya ini adalah hal yang sangat penting, di mana kemarin pada saat pembukaan dihadiri langsung oleh Bapak Gubernur Papua. Saya kira ini menjadi momen penting dan kesempatan bagi kita semua untuk mari kita bersemangat, untuk mari kita berkolaborasi. Benar, di setiap kesempatan saya menyampaikan bahwasanya ketika kita bergabung di HIPMI, mungkin teman-teman yang baru bergabung bertanya, apa sih sebenarnya yang kita dapat di HIPMI? Apa sih sebenarnya tujuan untuk kita berHIPMI? Di HIPMI itu secara tidak langsung memang betul kita tidak mendapatkan income penghasilan atau uang di situ, tetapi ada jalan menuju ke sana. Ketika teman-teman selesai acara
duduk, ngopi, diskusi, ngobrol, disitulah peluang-peluang terbuka. Antara satu dengan yang satunya, berbicara tentang usaha, berbicara tentang bisnis, peluang-peluang apa yang kemudian bisa kita implementasikan, yang bisa kita laksanakan, maka saya pikir itu menjadi momen untuk kita bersama. Jadi teman-teman, melalui kesempatan ini saya ucapkan selamat sudah mengikuti 3 rangkaian sekaligus. Yang pertama adalah Rakerda, kita membahas program kerja. Yang kedua adalah Diklatda, secara otomatis teman-teman sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan tentang kehimian. Kemudian yang ketiga adalah Porbis, Foreign Business, di mana di situ mendapatkan materi tentang peluang-peluang yang bisa kita eksekusi di kemudian hari. Pada prinsipnya kami BPD HIPMI Papua selalu membuka ruang. Kami ingin BPD HIPMI Papua menjadi wadah bersama, menjadi rumah bersama untuk mari kita berkolaborasi dengan semua pengusaha-pengusaha yang ada di Papua. Di BPD HIPMI Papua kita tidak pernah mengenal ini usaha kecil, ini usaha besar, ini usaha sedang. Kita duduk sama tinggi, berdiri sama rendah. Kita semua sama-sama ingin Papua maju untuk ke depan. Sekali lagi yang mengucapkan, sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Abang Anda, Ketua Umum dari BPD HIPMI, Supriyadi Laling yang sudah memberikan sambutan. Bapak Ibu, para teman-teman sekalian, kita akan mendengarkan sambutan kedua sekaligus menutup seluruh rangkaian acara kita oleh Ketua Umum BPD HIPMI, Bang Syaflesi, yang penuh hormat disilakan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. HIPMI, usaha pejuang usaha. Terus sekali lagi. HIPMI, usaha pejuang usaha. Oke, terima kasih. Ketua Umum BPD HIPMI Provinsi Papua, sudah Supriyadi Laling. Kita berikan aplaus. Di sini juga yang selalu setia menemani ada Saudara Sekul, Saudara Maria, Saudara Bendung, Vanessa, dan senior saya. Terima kasih senior, dari awal sampai akhir masih tetap setia menemani jajaran ketua-ketua bidang yang pada sore hari ini masih tetap stay. Wasekum, Wabendung, spesial buat teman-teman ketua-ketua BPC di Provinsi Papua. Sekali lagi terima kasih sama saya. Sebagai insan yang percaya dan beriman, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dalam ruangan yang sederhana ini dalam rangka melaksanakan agenda wajib baik itu Rakerda, Forbisda dan Diklatda. Tadi saya sempat kita menyanyikan lagu Papua, Tung izin. Saya ini sangat tersentuh sekali memang Papua ini, karena saya selalu yakin bahwa lewat tanah Papua ini Republik dibesarkan. Satu hal yang saya selalu yakin bahwa sejarah itu hadirin sekalian dimulai dari satu tempat. Kita tidak pernah tahu bahwa mungkin di ruang yang sederhana ini lahir presiden, lahir menteri, lahir konglomerat baru, lahir para gubernur, dan saya yakin percaya bahwa teman-teman yang ada di sini adalah bagian dari proses itu. Sekali lagi kita berharap terus. Saya memang dalam beberapa kesempatan sangat jarang ke Papua, tapi lewat HIPMI saya hampir sering mengelilingi wilayah Papua. Saya melihat Papua memiliki potensi yang sangat luar biasa, baik sektor pertanian, sektor pariwisata, pertambangan. Oleh karena itu, kita harus menjadi tuan di negeri sendiri. Lewat momentum Forbisda ini, sekali lagi saya tekankan, ini bukan menjadi agenda seremonial yang hanya diikuti oleh teman-teman untuk memenuhi standar dari program wajib yang ditetapkan oleh BPI, tapi ini harus menjadi langkah konkret bagi kita semua untuk memperkuat konsolidasi dan membangun kolaborasi antar sektor, sehingga dalam perjalanan 3 tahun mendatang teman-teman mampu menghasilkan satu program yang berdampak
aksi nyata terhadap pengembangan masa depan di Provinsi Papua. Oleh karena itu, tadi kalau kita melihat dari prosesi awal pembukaan yang dihadiri oleh Bapak Gubernur, tentu sangat memberikan atensi, memberikan perhatian yang cukup besar bagi peran HIPMI, karena kita melihat bahwa HIPMI harus menjadi mitra strategis pemerintah. Oleh karena itu, tadi disampaikan oleh Ketua Umum akan melakukan audiensi dengan berbagai sektor dan dengan berbagai kalangan. Harapannya itu bukan menjadi satu kegiatan seremonial, tetapi bagaimana teman-teman mampu memproyeksikan kira-kira program-program apa saja yang nantinya akan dibuat, akan dijalankan, dan tentu berdampak baik bagi pengembangan bisnis teman-teman maupun aktualisasi pengembangan organisasi HIPMI di Provinsi Papua. Izin teman-teman, ada saudara saya juga dari BP HIPMI, Saudara Muhammad Adil, mohon berdiri Bang. Ini presiden juga. Walaupun dengan kondisi yang tidak baik-baik saja, tetapi dengan komitmen, dengan konsistensi, dengan semangat mau membersamai teman-teman semua untuk melaksanakan agenda-agenda di Klada dan Kobista, teman-teman. Sekali lagi, kami dari BP HIPMI mengucapkan permohonan maaf, mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh teman-teman panitia yang telah sama-sama mengawal, mendesain sampai menyelenggarakan agenda pada hari ini. Sangat luar biasa. Hormat juga bagi teman-teman SC yang terlalu mengkonsultasikan, selalu berkomunikasi dengan teman-teman BP HIPMI agar agenda wajib rakyat dan dilata berjalan sesuai dengan apa yang berjalan sekarang. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan berbahagia ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Forum Bisnis Daerah dengan mengusung tema Sinergitas Pengusaha Muda Papua untuk Indonesia Emas 2045 dengan ini resmi ditutup. Terima kasih. HIPMI. Pengusaha pejuang pengusaha. Kurang semangat. HIPMI. Oke, terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada Bang Syaflesi, mewakili dari Ketua Umum DPP HIPMI yang telah menutup seluruh rangkaian acara kita Forum Bisnis Daerah Forbisda PPD HIPMI Papua tahun 2026. Untuk mengakhirinya, sekali lagi kita akan foto bersama izin untuk seluruh pengurus. Kepada tim media, mohon lurus lebih persilakan. Yang Om MC masuk lagi agak nyamping ini. Rapat-rapat aja Bapak Ibu. Kita udah mau pulang nyaris. Saat tangguh. Papua cerah. Salam khusus HIPMI apa ya? Gimana? Ya. Ya, tangan dua itu loh.